Bapak Ibu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Sartina, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas dengan unit kerja SD Negeri 0806 Aiksorik. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah sempat hadir di ruangan ini. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru hebat dari SD Negeri 0806 Aiksorik dan Bapak Ibu guru hebat dari SD Negeri 0803 Botung. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya tentang penerapan budaya positif yang saya pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya membawakan sekaligus memimpin acara ini. Dalam acara sesi berbagi, di sini kita saling tukar pikiran dan nantinya juga bisa saling berbagi pengalaman. Yang pertama, izin share screen ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, salam dan bahagia. Ini adalah acara webinar sesi berbagi budaya positif. Yang mana budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang tentunya berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, alangkah baiknya kita buat dulu kesepakatan kelas. Di sini sudah ada beberapa pernyataan untuk kesepakatan kelas. Ini boleh kita rubah, boleh kita tambah, dan juga boleh kita sepakati bersama. Yang pertama, memulai dan menutup kegiatan dengan berdoa. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, berpartisipasi aktif selama sesi berlangsung. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Apakah di sini ada yang kita tambahkan? Pas. Ya, kalau pas, berarti dan sesuai dengan kesepakatan kita, yang pertama memulai dan menutup kegiatan dengan doa. Dan sekarang kita memulai dulu. Untuk Bapak Ibu, siapa yang bisa membacakan doa kita sebelum kita memulai acara ini? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Mudah-mudahan nanti acara ini dapat berjalan dengan sukses. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan pada pagi hari ini
Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan anugerah yang engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dan mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, kegiatan yang membawa berkah untuk kami, kegiatan yang mendapat rahmat dan taufikmu, serta kegiatan yang senantiasa hidayah darimu. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi ampunan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa kaum kerabat kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pahlawan kami, serta dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah terlebih dahulu engkau panggil untuk menghadapmu. Ya Allah yang Maha Pemberi kekuatan, berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah engkau amanahkan kepada kami. Tugas dan tanggung jawab untuk kebaikan dan kemaslahatan diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, agama, bangsa, dan negara kami. Satukanlah hati kami dalam kebaikan, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas dalam diri kami. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap segala kelemahan dan kekurangan kami. Maka kepadamulah kami berserah diri dan meminta pertolongan. Kiranya Engkau tutupi segala bentuk kelemahan dan kekurangan kami ini. Engkaulah yang Maha mengetahui segala apapun yang ada pada diri kami, termasuk kemampuan dan kelebihan yang ada pada diri ini. Kemampuan dan kelebihan yang seringkali membuat kami merasa sombong dan angkuh, merasa paling hebat dan merasa paling sempurna. Maka kepadamu jualah kami mohon. Kiranya dijauhkan diri kami dari sifat-sifat sombong dan angkuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan nanti acara kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, selanjutnya tujuan webinar ini yang pertama, mudah-mudahan ini bisa jadi tempat untuk berbagi ilmu pada sesi berbagi. Yang kedua, tentunya ini untuk memenuhi tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, adapun tertib acara kita, yang pertama pembukaan yang nantinya lebih kurang 10 menit, yang kedua pemaparan materi budaya positif lebih kurang 40 menit, yang ketiga sesi tanya jawab seputar pengalaman lebih kurang 10 menit, yang keempat ada refleksi lebih kurang 5 menit, dan yang kelima nanti ada penutup lebih kurang 10 menit, dan yang terakhir kita akhiri nanti dengan sesi foto. Bapak Ibu guru hebat, tentunya sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita uji konsentrasi dulu. Di sini ada ice breaking yang sudah saya siapkan, yaitu tentang tebak judul lagu. Ya, mudah-mudahan nanti dengan ini bisa bertambah konsentrasi kita untuk mengikuti presentasi. Terima kasih. Yang pertama, yang pertama, sekali merdeka tetap merdeka. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Siapa yang bisa menjawab? Pak Suida. Ya, silakan Bu.
Lagu 17 Agustus, Bu. Iya, bagus sekali lagu 17 Agustus. Sekali merdeka tetap merdeka. Yang kedua, Aku Berjanji Padamu. Itu kira-kira lagu apa itu judulnya? Siapa yang bisa Bapak Ibu guru hebat? Untuk lagu nomor 2. Iya, silahkan Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir ada lagu Telah Gugur Pahlawanku. Siapa yang bisa Bapak Ibu guru hebat? Untuk lagu yang ketiga. Ada yang bisa? Untuk lagu yang ketiga. Ya, silahkan Pak. Dipersilahkan untuk Bapak Maringin. Iya, lagu Gugur Bunga bagus sekali. Terima kasih partisipasi dari Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah ice breaking sederhana yang tujuannya untuk meminta kepada kita semua untuk konsentrasi beberapa menit ke depan, lebih kurang 50 menit lagi ke depan. Terima kasih. Saya mulai. Yang pertama kita mulai dari pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi sekolah yang kita inginkan. Itu adalah pengantar daripada presentasi ini. Yang selanjutnya konsep inti budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Konsep intinya yang pertama adalah satu perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat disiplin positif, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Kira-kira inilah nanti pembahasan. Ada 6 poin, mulai dari perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama dimulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya yang berpihak kepada murid sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, profil Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dengan memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan nanti peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan terwujudlah nanti yang kita inginkan, siswa yang mempunyai karakter profil Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu dapat kita artikan, maaf ya Bapak Ibu, disiplin positif itu dapat kita artikan
Disiplin positif artinya menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri, di mana anak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai seorang pendidik, salah satu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini dapat kita simpulkan kalau motivasi yang kita inginkan adalah motivasi yang hadir dari dalam hati peserta didik tersebut, bukan karena kita kasih hukuman, bukan karena kita kasih hadiah. Jadi disiplin positif yang diharapkan adalah disiplin positif yang berasal dari kesadaran siswa yang kita didik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Tentunya setiap perilaku itu ada motivasi, ada dorongan, ada alasan. Yang pertama di sini motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Begitu pula halnya dengan peserta didik kita di sekolah. Tentunya di setiap tingkah laku mereka yang harus kita ketahui ada motivasi tersendiri mengapa mereka melakukan hal tersebut. Dan yang banyak ditemukan sesuai dengan pengalaman saya yang guru kelas 4 di sekolah dasar, salah satunya di sini adalah siswa tersebut berperilaku karena ingin didapatkan imbalan atau penghargaan. Itu salah satunya, tapi bukan secara keseluruhan. Ada anak-anak kita yang mereka sadar dengan sendirinya, cuma sesuai dengan yang saya alami masih perlu diberi penghargaan, dan ada juga bahkan sekilas anak-anak kita itu melakukan perilakunya di sekolah karena takut untuk mendapatkan hukuman. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, ya karena jaringan kurang mendukung jadi slide-nya agak lama prosesnya ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti halnya kita. Jadi kebutuhan dasar manusia ini dibagi kepada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini masuklah di situ kesehatan, rumah, makan, dan kebutuhan kita yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia tidak lepas ingin membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan anak didik kita di sekolah. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Kita juga sebagai manusia ada kebutuhan kita untuk kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang. Begitu halnya dengan peserta didik kita di sekolah. Tingkah laku mereka tidak lepas dari kebutuhan dasar mereka. Tingkah laku mereka yang kita anggap negatif mungkin di sekolah itu adalah suatu bentuk bahwa kebutuhan rasa kasih sayang mereka belum terpenuhi. Begitu pula dengan hal yang lainnya. Itulah sekilas tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, dia susunan PAI. Kita ulang.
Ya. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru, oleh orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Misalnya dengan kata-kata yang kita keluarkan, patuhi aturan saya atau awas. Itu sudah masuk kepada posisi kontrol penghukum ataupun bisa dengan hukuman fisik. Selanjutnya ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Misalnya dengan kata-kata yang kita keluarkan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dalam posisi pembuat rasa bersalah, kita itu membuat anak sadar dengan cara seolah-olah dia itu tahu kalau dia itu dengan kesadarannya itu dia merasa dia memang rasa bersalahnya itu timbul pada dirinya. Yang ketiga pada posisi teman, misalnya dengan kata ayo bantulah demi ibu ya, atau ayo bantulah demi bapak ya. Di sini dalam menyelesaikan masalah, dalam kontrol kita terhadap siswa, kita itu memposisikan diri kita itu sebagai seorang teman. Selanjutnya pemantau, misalnya dengan kata sanksi atau konsekuensinya apa. Dengan posisi pemantau, kita itu biasa mengeluarkan kata-kata dengan sanksi atau konsekuensinya apa, seperti itu terhadap siswa. Yang selanjutnya, yang terakhir, pada posisi yang paling tinggi adalah manajer. Misalnya dengan kata apa yang kita yakini, tentunya sebelum kita tahu apa yang kita yakini, tentunya kita harus membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya memasuki pendidikan guru penggerak, setelah saya renungkan, setelah saya refleksi diri, sebenarnya saya berada pada posisi kontrol, pembuat rasa bersalah, dan posisi sebagai teman. Di saat saya belum mendapatkan pengetahuan ini, di saat itu saya sebagai posisi teman, saya sudah merasa sangat bangga karena saya sudah melaksanakan menyelesaikan masalah dengan siswa dengan secara damai. Tetapi ternyata setelah saya belajar di sini ada posisi yang lebih tinggi yang harus kita kerjakan sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer dengan kata apa yang kita yakini, dan dengan terlebih dahulu kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu tentang posisi kontrol. Selanjutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu guru hebat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bisa berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu adalah keyakinan kelas. Seperangkat nilai yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Bapak Ibu guru hebat, untuk keyakinan kelas ini sudah saya buat di kelas 4 dan mudah-mudahan alhamdulillah dengan keyakinan kelas ini sangat berpengaruh positif terhadap siswa karena mereka merasa tidak lagi berada dalam peraturan, tapi mereka berada dalam suatu keyakinan di mana peraturan yang kita sepakati dengan siswa cuma kata-katanya lebih dekat dengan siswa karena ini berbentuk keyakinan. Jadi mereka tidak terpaksa melakukan sesuatu yang baik di dalam kelas karena ini adalah kesepakatan dengan siswa tersebut. Begitu kira-kira tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu guru hebat, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang pertama dalam menstabilkan identitas. Yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah, misalnya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan, misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Tentunya di sini sebelum kita menanyakan keyakinan yang harus kita kerjakan dahulu harus ada keyakinan kelas agar kita bisa menanyakan kepada siswa yang apabila nanti terdapat masalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi setelah ada keyakinan kelas baru kita bisa membuat segitiga restitusi. Dan selanjutnya juga materi ini sangat berhubungan seperti
tadi kita harus berada dulu di posisi manajer. Di saat kita berada di posisi manajer, tentunya kita harus membuat keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas, tentunya juga baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi bagi siswa yang bermasalah. Artinya segitiga restitusi ini adalah mereka belajar dari kesalahan. Mereka kembali ke identitasnya yang sebenarnya. Jadi mereka tidak dipojokkan kalau mereka itu punya masalah. Itulah kira-kira yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi dari beberapa poin budaya positif yang dijelaskan ini semuanya saling berhubungan. Di saat kita melakukan suatu proses pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya poin-poin ini harus kita laksanakan. Baru ini terlaksana. Dan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitu kira-kira Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, setelah saya mempelajari pengalaman-pengalaman saya, setelah saya mempelajari modul ini dari poin 1 sampai poin 8, dan di sini hal baru yang ada pada diri saya yang selama ini sangat saya tidak ketahui adalah tentang segitiga restitusi. Kalau keyakinan kelas sebenarnya setelah saya dipercaya untuk guru-guru kelas 4 di mana kita menggunakan kurikulum merdeka, di situ saya sudah membuat kesepakatan kelas. Cuma yang saya buat tidak sebaik yang dinamakan dengan keyakinan kelas karena di keyakinan kelas ini tidak ada kata-kata tidak boleh, yang ada di situ mari. Contohnya mari menjaga, mari belajar disiplin. Mungkin disitulah kekurangan saya waktu saya belum melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu guru hebat, sekedar berbagi pengalaman, salah satu yang saya laksanakan dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi adalah sesuai dengan video yang akan saya perlihatkan, yaitu kasus satu di mana siswa datang terlambat, siswa datang ke sekolah dia memakai sandal Bapak Ibu guru hebat. Inilah video yang saya tampilkan. Bapak Ibu guru hebat, dari masalah tadi saya belajar untuk berada di posisi manajer dengan terlebih dahulu tadi membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Maklum Bapak Ibu guru hebat, ini masih tahap belajar dan ini adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang pertama saya lakukan. Seperti yang kita lihat pada cuplikan video berikut. Bapak Ibu guru hebat, inilah salah satu kasus pertama yang saya selesaikan dengan stabilkan identitasnya. Setelah kita tanya apa keyakinan kelas, anak tersebut tahu kalau dia itu salah dan dia sendiri yang mencari solusi bagaimana caranya agar besoknya dia ke sekolah datang dengan memakai sepatu. Ini adalah kasus pertama yang saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Tentunya seperti yang saya paparkan tadi, hal ini tidak bisa kita selesaikan tanpa keyakinan kelas terlebih dahulu. Selanjutnya, kasus yang kedua. Kasus yang kedua, siswa datang terlambat ke sekolah seperti cuplikan video berikut ini.
Bapak Ibu guru hebat, inilah kasus kedua siswa datang terlambat ke sekolah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Cepat dulu, Ustaz. Selanjutkan absennya ya. Cepat dulu, Ustaz. Duduk. Bapak Ibu guru hebat, dari kasus 2 tadi saya juga mencoba dengan menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut, yaitu anak yang datang terlambat ke sekolah. Kira-kira seperti video yang saya tayangkan ini. Sebentar. Siap. Bagus. Kira-kira Ustaz kenapa ya? Ya, Ustaz terlambat pergi ke sekolah. Tadi kan, Ustaz dulu ibu juga pernah ibu datang terlambat ke sekolah. Tapi cuma sekali. Siap itu ibu datang tepat waktu lagi ke sekolah. Ustaz, kira-kira kenapa tadi Ustaz datangnya ke sekolah terlambat? Oh, seperti itu. Ustaz datang ke sekolah terlambat sudah sesuai dengan deklarasi kan? Bagaimana deklarasi? Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Bagaimana caranya supaya Ustaz datang ke sekolah tepat waktu? Pintar, cepat bangun tidur dan cepat tidur. Mulai kapan itu kita bisa praktekkan? Mulai besok kita bisa berubah. Sepakat kita? Ayo sepakat. Bapak Ibu guru hebat, sekedar berbagi, itulah 2 kasus yang saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya pertama-tama memang perasaan saya untuk melaksanakan segitiga restitusi ini ada perasaan ya tidak seperti biasa yang ada pada diri saya. Bahkan sekedar berbagi, anak-anak juga heran kenapa saya melakukan seperti itu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tapi itulah yang namanya belajar Bapak Ibu guru. Saya belajar untuk menerapkannya dan saat ini inilah yang sudah saya laksanakan dengan segitiga restitusi dan inilah hasilnya. Dari penyelesaian segitiga restitusi tersebut, saya meminta refleksi dari siswa dan ini adalah cuplikan refleksi dari penyelesaian segitiga restitusi yang saya buat. Jadi Bapak Ibu guru hebat yang saya temui setelah anak tersebut berbuat salah lalu dia sadar dan dia ingin memperbaiki kesalahannya. Setelah itu saya buat refleksi, yang saya lihat pada diri anak itu adalah dia merasa bahagia, dia merasa senang dan mudah-mudahan harapannya anak tersebut bisa sadar tanpa memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Selanjutnya refleksi dari kasus 2. Yang ini siswa kelas 4 yang bernama Usda. Setelah saya melaksanakan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Tenang, tidak dimarahi ibu guru. Usda janji tidak akan terlambat lagi. Ya, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah refleksi dari kasus 2, pernyataan anak yang diselesaikan masalahnya dengan kasus segitiga restitusi. Kan? Bapak Ibu guru hebat, berbagi pengalaman, kita lanjutkan karena tadi ada kesalahan teknis, mungkin jaringan yang kurang bersahabat. Ini adalah dokumentasi dalam membuat keyakinan kelas. Sebelum tadi kita melaksanakan restitusi, tentu ada yang namanya keyakinan kelas. Ini terpancar betapa bahagianya siswa-siswa tersebut karena mereka bisa mereka bisa mengusulkan langsung apa yang mereka inginkan dan apa yang menurut mereka baik untuk dilaksanakan di sekolah.
Dan ini adalah dokumentasi kami waktu membuat keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, hasil dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibuat dengan siswa itu dibuat dalam bentuk keyakinan kelas yang didesain dengan rapi, sehingga nanti di waktu saya melaksanakan segitiga restitusi, saya bisa memperlihatkan langsung kepada siswa keyakinan kelas mana yang kamu langgar dan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Ini sangat bantu untuk memberi pelajaran kepada siswa di sekolah, untuk menertibkan siswa di sekolah, karena dengan keyakinan kelas ini mereka merasa mereka ada dalam suatu aturan yang harus mereka laksanakan, dan aturan itu berasal dari mereka sendiri yang dibuat dalam bentuk suatu keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu guru hebat, itu adalah tadi kegiatan kita tentang sesi berbagi tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Dan sebelumnya, sesuai dengan tertib acara tadi, kita adakan dulu acara tanya jawab atau acara diskusi atau acara sekedar berbagi pengalaman. Bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin berpendapat atau pengalaman. Bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin berpendapat atau berbagi pengalaman, waktu dan tempatnya kita persilahkan. Iya, silahkan Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Iya Pak. Di sini saya ingin membahas tentang materi yang telah disampaikan tadi, Iya Pak. yaitu mengenai segitiga restitusi. Iya Pak. Jadi di sini strategi apa saja yang harus kita lakukan untuk menerapkan strategi yang masuk dengan segitiga restitusi tadi. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berpartisipasi dalam acara seminar webinar sesi berbagi ini, yang mana tadi pertanyaan Bapak strategi apa yang harus kita laksanakan sehingga segitiga restitusi ini dapat kita laksanakan, seperti itu kan Pak. Seperti pemahaman saya yang sudah saya dapatkan, tentunya ini adalah tempat kita untuk saling berbagi, bukan berarti di sini saya yang benar, tidak. Ini hanyalah pengetahuan saya yang masih sangat-sangat dasar sekali. Yang mana di sini sepengetahuan saya, sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi ini, tentunya ini semua yang saya jelaskan tadi ini berhubungan sangat semuanya. Yang pertama, harus ada dulu dari niatan kita kalau kita seutuhnya berpihak kepada murid, seperti itu Pak. Karena saya sendiri di waktu ada anak nakal, saya sering bilang, oh anak ini sangat nakal sekali, seperti itu. Itu yang saya laksanakan dan itulah kenyataan saya selama ini. Dan setelah saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sesungguhnya kita harus seutuhnya berpihak kepada anak, berarti walaupun pada awalnya saya itu dengan berat hati bahwa saya tidak boleh lagi mengatakan anak itu nakal, untuk saat ini saya harus menerapkan bahwa sesungguhnya anak itu tidak nakal, ada alasan tertentu di belakang kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi langkah yang pertama, strateginya mungkin yang bisa kita lakukan seutuhnya dalam hati kita itu berpihak kepada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, memposisikan diri kita pada posisi kontrol, seperti yang dijelaskan tadi ada 5 posisi kontrol. Supaya kita bisa melakukan segitiga restitusi, kita harus berada di posisi kontrol yang paling atas, yaitu manajer yang mempunyai keyakinan, yang
sama sekali tidak menyalahkan anak. Dan ini adalah posisi yang paling tinggi dan seharusnya lah ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk perubahan ke depan, untuk yang lebih baik ke depan. Setelah kita berada di posisi kontrol yang lebih tinggi, dengan sendirinya berpihak kepada murid sudah kita laksanakan, kita juga sadar bahwasanya tingkah laku murid itu tidak lepas daripada kebutuhannya. Mungkin contohnya tadi ada anak yang nakal karena dia kurang kasih sayang, karena keluarganya mungkin juga berantakan, kasih sayang yang kurang dari keluarga itu menyebabkan dia di sekolah. Dengan memahami bahwasanya anak itu berperilaku karena dia ingin kebutuhannya tidak terpenuhi seperti itu, maka kita bisa melaksanakan yang namanya segitiga restitusi tersebut. Tentunya sebelum segitiga restitusi ini kita laksanakan, yang harus kita laksanakan strateginya di kelas, harus kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dengan bersama siswa dengan memunculkan apa-apa saja kebaikan-kebaikan yang ada di kelas, tapi dengan catatan siswalah yang memunculkan. Kita hanya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Di saat siswa membuka suara, di saat mereka bersuara, itu ada kepuasan tersendiri pada diri siswa, dan mudah-mudahan walaupun tidak 100%, untuk 100% mungkin sangat susah kita dapatkan, tapi sebagian besar siswa itu mematuhi apa yang sudah dituliskan dalam sebuah keyakinan tersebut. Selanjutnya strategi yang kita laksanakan itu barulah kita bisa melaksanakan segitiga yang namanya segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi yang 3 poin-poin ini harus kita laksanakan, mulai dari menstabilkan identitas tadi, baru kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan kepada siswa. Secara sekilas kita melihat ini sangat sederhana Bapak Ibu guru hebat. Tapi setelah saya laksanakan, ternyata ini butuh pemahaman, butuh kesabaran yang luar biasa agar ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi itulah yang kita dapatkan. Setelah ini terlaksana, memang ada sesuatu di wajah siswa itu, kebahagiaan yang selama ini tidak mereka dapatkan. Dari sini kita belajar bahwasanya sebenarnya segitiga restitusi ini sangat baik kita laksanakan terhadap siswa-siswi kita di sekolah. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, sekedar strategi apa yang harus kita laksanakan, tentunya dengan strategi bahwa kita harus berada di posisi manajer, baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi, dan tidak lepas daripada bahwasanya kita seorang guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Begitu kira-kira yang bisa saya jelaskan Bapak. Dan bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin menambahkan, waktu dan tempat dipersilakan. Seperti tadi bahwa ini adalah sesi berbagi pengalaman, dan mungkin Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman yang lebih dari saya ataupun bisa menjelaskan, waktu dan tempat sangat kami persilahkan. Seperti itu Pak. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Saya kira Bagaimana dengan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya? Boleh berbagi, boleh juga bertanya, sebisa mungkin nanti kita jawab. Kalau tidak bisa dijadikan PR atau kita jawab sama-sama, seperti itu kira-kira. Ada lagi Bapak Ibu guru hebat? Ya, yang harus kita ingat konsep awal ini adalah sesi berbagi. Di sini kita semua sama. Cuma ini adalah salah satu tugas saya di modul 1.4 melaksanakan sesi berbagi tentang budaya positif, dan inilah yang kita laksanakan saat sekarang ini. Masukan, kritik, dan saran ataupun saling berbagi dari Bapak Ibu guru hebat kami persilahkan. Ada lagi Bapak Ibu guru hebat? kasih murid yang bandel ya ini. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Ini adalah sesi berbagi pengalaman, sesi tanya jawab, ataupun sesi diskusi.
Bapak Ibu guru hebat semuanya boleh mengeluarkan apa yang ada di hatinya, mudah-mudahan dapat kita cari solusinya bersama. Dan mana tahu nanti solusinya tidak dapat di sini, maka akan kita jadikan PR di lain waktu atau di lain kesempatan akan diberikan penjelasan tentang pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat. Ya, silahkan Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Boleh Pak. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita maklumi, kita rasakan, kita hadapi dalam keseharian kita di kelas barangkali di sekolah umumnya, utamanya di kelas itu anak-anak umumnya supaya mau berubah ke arah yang lebih baik atau untuk memperoleh hasil yang maksimal, nilainya bagus, itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada harus kita berikan istilahnya dukungan. Sebagai contoh, di akhir kita harus memberikan hadiah. Dengan demikian, ketika kita sebutkan, kita sampaikan kepada anak, siapa yang nilainya bagus, akan Ibu berikan hadiah, akan Bapak berikan hadiah. Seperti itu. Dengan demikian, memang kenyataannya ketika kita menyampaikan hal-hal berkajian seperti itu, anak-anak walaupun tidak 100% dapat berubah meningkatkan prestasi sekolah. Kira-kira hal demikian boleh apa tidak menyalahi tidak Bu? Kalau kita terapkan dalam di sekolah kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Saya akan coba menjawab tentang pemberian hadiah kepada siswa yang mana kita tahu itu dampaknya sangat bagus sekali sesuai dengan yang kita rasakan. Seperti itu kan, Pak? Ya. Iya. Sebenarnya, Pak, saya sendiri adalah seorang guru yang selalu memberi hadiah kepada siswa. Misalnya di akhir semester, dan saya memberikan hadiah itu sebagai bentuk motivasi kepada siswa untuk berperilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang saya sini, kalau kita memang memberikan hadiah, jangan hanya dari, kita lihat dari sisi pengetahuannya saja, tapi lihatlah dari sisi disiplinnya, baru imbang di dalam suatu kelas tersebut. Karena yang harus kita yakini bahwasanya semua anak itu unik. Semua mereka itu mempunyai kelebihan masing-masing. Contohnya saja anak yang nakal tadi, kita tidak boleh mengatakan dia nakal, karena dia itu mempunyai motivasi tersendiri. Dia itu mempunyai kebutuhan sehingga dia berbuat seperti itu di sekolah. Tapi alangkah baiknya apabila di kelas tersebut hadiahnya untuk yang mendapat juara ini, tapi ada juga hadiahnya untuk siswa yang datang tepat waktu ke sekolah ini. Ada siswa untuk yang paling santun terhadap guru ini. Dari situlah dapat keseimbangan. Jadi dengan kita meratakan siswa berarti dapat keseimbangan. Tapi kalau kita hanya memberikan pada hal-hal tertentu, menurut saya itu mungkin perlu kita perbaiki ke depannya. Tapi kalau kita memang bisa memberikan setara terhadap anak-anak kita tersebut, jadi walaupun dia tidak pintar di sekolah, dia membawa hadiah pulang karena mungkin dialah yang paling santun, tapi mungkin otaknya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita harapkan itu untuk mendapatkan nilai 100, itu mungkin kita telah melaksanakan penghargaan yang seimbang kepada siswa. Seperti itu kira-kira Pak. Jadi pada intinya di sini yang dapat kita simpulkan, kalaulah kita memberikan hadiah kepada siswa, kita berilah hadiah atau imbalan yang seimbang untuk semua siswa. Kalau tidak, kalau hanya untuk sepihak saja, lebih baik tidak, karena nanti penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi siswa yang lain. Seperti itu kira-kira yang dapat saya jelaskan, Pak. Oke Bu, terima kasih. Jelas dan dapat diterima dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat yang lain? Apa ada bisa yang menambahkan atau yang menanggapi?
Ya, mungkin kalau tidak ada yang menanggapi lagi, tidak ada yang menambahkan atau tidak ada yang ingin berbagi, kita lanjut kepada sesi refleksi. Bapak Ibu guru hebat, setelah kegiatan ini ada refleksi kegiatan. Mungkin dari penjelasan sederhana saya tadi, dari bahasa yang masih sangat-sangat pemula, karena ini saya akui ini adalah webinar pertama yang saya lakukan di depan Bapak Ibu guru hebat, tentunya dengan bahasa yang sedikit kurang, masih jauh dari kata profesional seperti itu. Kita ada refleksi kegiatan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu guru hebat rasakan setelah mengikuti webinar sederhana sesi berbagi ini? Dan pertanyaan yang kedua, pada posisi kontrol guru, manakah Bapak Ibu guru hebat saat sekarang ini? Di sini nanti ada dua yang menjawab, boleh terserah, boleh yang nomor satu, boleh yang nomor dua. Yang kita ingat Bapak Ibu, ini hanyalah sesi berbagi. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin menjawab refleksi kegiatan ini, waktu dan tempat kita persilahkan. Ada dua pertanyaan, apa yang Bapak Ibu guru hebat rasakan setelah mengikuti webinar sederhana sesi berbagi ini? Jawabannya mungkin sederhana saja. Ya, silakan Pak. Siap, Bapak Ibu? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri tadi, bahwasanya kita melakukan refleksi, di mana di sana ada dua pertanyaan. Saya coba jawab nanti pertanyaan yang nomor 2 barangkali Bapak Iya, Ibu. boleh Pak. Ya, nomor 2, apa posisi kontrol guru pada posisi kontrol guru manakah Bapak Ibu guru hebat saat ini? Ya, barangkali nanti kalau ada kekurangan bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Memang di awal seperti biasanya tadi ada teman tadi ya, ada manajer, ada apa lagi tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Ya, selama ini yang saya laksanakan, yang saya terapkan di kelas saya terhadap anak-anak, yaitu sebagai teman, di mana dalam bergaul, berbahasa dengan anak-anak itu, saya selalu memposisikan mereka itu sama seperti teman terhadap saya. Dan itu sudah lama sekali saya terapkan di dalam kelas saya. Dan setelah mengikuti dan mendengarkan pemaparan yang disampaikan Ibu pemateri tadi, bahwa ternyata memang sebagai teman itu terhadap murid memang bagus, tapi ternyata masih ada yang lebih bagus. Sebagaimana Ibu sampaikan, itu sebagai manajer. Dan mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini, ke depan saya akan coba berangsur-angsur untuk menerapkan kontrol manajer ini terhadap anak-anak di sekolah. Barangkali itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Terima kasih atas refleksi yang Bapak berikan. Pada poin 2 tadi, pada posisi kontrol guru manakah Bapak Ibu guru hebat saat ini. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama belajar kita Pak untuk beranjak ke posisi manajer. Karena sebenarnya ini butuh proses, butuh pembelajaran agar kita sampai di titik itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat kita semua pasti bisa. Kita semua di sini adalah pelajar sepanjang hayat yang belajar dan terus belajar demi anak didik kita nantinya, demi mereka generasi penerus bangsa yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, Bapak Ibu guru hebat, ada lagi satu lagi, apa yang Bapak Ibu guru hebat rasakan? Ya, silahkan Bapak Ibu guru hebat. Ini hanyalah sekedar perasaan saja Bapak Ibu guru. Iya, silahkan Pak.
setelah mengikuti saya merasa terutama tadi saya mencoba sedikit supaya selama ini kita mengikuti salah dalam belajar atau dalam memperbaiki kesalahan yang sudah dan kemudian benar-benar tadi kita mendapat informasi yang pertama yaitu yang berkaitan dengan itu sih. Terima kasih. Di HP di kakak itu di bapak ini. Oh, Pak suara. Bapak Ibu guru hebat, itulah serangkaian kegiatan kita yang dimulai dari awal sampai akhir. Sebelum kita menutup ini, Bapak Ibu guru hebat, sedikit pesan atau sedikit motivasi buat kita semua. Jadilah pelajar sepanjang hayat, tidak pernah bosan untuk belajar demi penerus bangsa kita yang sangat kita cintai ini. Selanjutnya yang harus kita sadari, setiap langkah kecil adalah kemajuan menuju tujuan yang sangat besar. Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Salam guru penggerak. Sebelum kita menutup sesi ini, sesuai dengan kesepakatan kelas kita tutup dengan doa, dan untuk doa kami persilahkan kepada Bapak yang akan membacakan doa. Ya, silakan Pak. Siapa Bapak yang akan menutup doa kita? Menutup kegiatan kita? Ya, silakan Pak. Kepada Bapak waktu dan tempatnya kita persilahkan. Oke Bu, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara kita ini, maka mari kita kembali berdoa. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan webinar kami yang disebut sesi berbagi. Kami bersyukur atas kesempatan ini, kesempatan untuk berkumpul bersama guru-guru hebat, teman-teman guru yang memiliki semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Terima kasih atas berkah dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah baik kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon keberkahan-Mu dalam acara kami ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan, agar acara ini menjadi berkat bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, kami selalu berharap agar acara kami ini sukses dan memberi manfaat bagi kami. Semoga dalam setiap sesi menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi. Semoga kami semua pulang dengan pengetahuan yang berharga, pulang dengan membawa tambahan ilmu yang menjadi keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyatu, bukalah pintu hati kami untuk menerima dan memberi ilmu, sehingga acara ini menjadi momen yang penuh kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah membacakan doa untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya ucapan yang banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang ini dalam rangka sesi berbagi, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi guru-guru hebat di
khususnya di kabupaten kita ini, Kabupaten Padang Lawas. Terima kasih atas waktu yang diberikan, motivasi tentunya, dorongan kepada saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11, karena saya berada di sini tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu guru hebat. Acara ini terlaksana tidak lepas dari partisipasi Bapak Ibu guru hebat. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sesuai dengan tertib acara kita tadi, sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya apabila acara ini kita tutup dengan acara sesi foto. Bagi Bapak Ibu yang bisa mengambil foto kita, dipersilahkan. Bagaimana Ibu Rizky bisa? Screenshot? Bisa Kak Sudir. Bisa? Halaman 1 aja dulu. Bisa Bu? Bisa Bu. Oke, kita foto. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya literasi. Kak Baringin literasi. Siap? Ya. Terima kasih, sesi foto kita sudah selesai. Sebelum saya menutup, apabila ada salah kata, mungkin mulai dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya akhiri dengan salam. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru hebat, silahkan silahkan keluar dari ruangan ini dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru hebat. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan acara yang sama tentang pendidikan. Terima kasih.